langsung kan menjual peradaban, menjual Jawa Barat ini kepada investor-investor asing bahwa kemungkinan bisa menanamkan investasinya di daerah Jawa Barat. Itu kan sah-sah saja. Kenapa harus diledek seperti itu? Yang ketiga, saya pernah berbicara tentang masalah siapa artis itu? Si Raffi Ahmad. Kenapa dia kalau punya uang rupanya? Lah dia kan seorang artis, dia kan cari uang. Kalaupun sekarang jadi mendapatkan posisi dan kedudukan, emang salah. Itu dipermasalahkan dan lain sebagainya. Nah, inilah saya bilang ini kritisi yang bersifat culas, tidak mendidik. Kritisilah negara kita sehingga mendapatkan muatan-muatan tertentu, sehingga negara bisa berbuat dengan terobosan-terobosannya, tapi yang positif, yang membangun, bukan menjatuhkan. Kalau sudah bangsa rakyat Indonesia menjatuhkan pimpinan negaranya, apalagi negara lain. Itu kira-kira ya. Panji sendiri juga kan dilaporkan nih, Jenderal di Polda. Nah, terkait hal tersebut gimana menanggapinya? Apakah Panji juga laporkan karena hal tersebut? Nah, gimana Jenderal menanggapi hal tersebut? Ya, saya rasa sah-sah saja. Cuma ingat bahwa ini sepanjang itu menyangkut perorangan, ini delik aduan. Yang mempunyai kewajiban dan hak melaporkan itu adalah yang merasa dirugikan. Melaporkan peristiwa yang dia alami, yang dia rasakan, sehingga mendapatkan kerugian baik moral maupun material. Atau melalui kuasa hukumnya. Nah, kalau ada orang lain melaporkan dia mungkin pada aspek yang lain. Kalau nggak salah pernah apakah menyangkut agama, nggak tahu saya ya. Nah, itu mungkin bisa, itu kan general ya. Tapi kalau menyangkut perorangan, yogianya yang melaporkan adalah orang yang merasakan itu. Nah, kalau dilaporkan ke Polda Metro, dia sah-sah saja. Setiap warga negara mempunyai hak untuk melaporkan seseorang yang telah melakukan perbuatan yang berakibat. Sepanjang itu bisa dilaporkan, nanti kan penyidik akan melihat layak atau tidak diangkat ke permukaan menjadi status bahwa dia telah melakukan pelanggaran atau perbuatan pidana. Mensreanya kan nggak, kalau nggak kena mensreanya nggak bisa. Betul nggak ada dalam mensrea itu dia melakukan perbuatan itu kan nggak ada. Kalau sana ada mungkin. Itu kira-kira ya. Nah, terkait laporan terhadap Panji, Mahfud MD ikut berkomentar bahwa tenang aja. Apanya? Mahfud MD ikut berkomentar bahwa Panji tidak bisa dipidana dengan KUHP yang baru. Ada tanggapan? Yang menentukan itu kan institusi, bukan Pak Mahfud MD. Jelas nih ya. Karena aja orang berkomentar tidak bisa dipidanakan dan sebagainya. Kalau memenuhi unsur mau apa? Nanti kan tinggal lihat hasil analisis daripada penyidik menyatakan itu memenuhi unsur nggak bahwa terjadinya perbuatan pidana. Kita jangan mendahului hukum siapapun itu. Ya. Jangan kita mendahului hukum. Walaupun dia mempunyai latar belakang pendidikan dan sebagainya, tapi dia tidak boleh mendahului hukum. Penyidik walaupun dia tuh berpangkat rendah, tapi dia statusnya penyidik, dia bisa menentukan. Nah, pada saat menentukan itu tidak semudah itu. Ya. Akan diadakan penyelidikan, menemukan bukti permulaannya, dikeluarkan SPDP untuk mencari peristiwa pidananya. Setelah dapat peristiwa pidananya, baru menetapkan tersangkanya. Kalau di arena lidik ini tidak memenuhi unsur, ya pasti tidak akan diterima. Paling buntutnya adalah dumas atau pengaduan masyarakat. Pengaduan masyarakat perlu mencari lagi formula-formula yang lain sehingga bisa dinaikkan menjadi LP. Sama kayak dulu tuh kasusnya si Roy Suryo. Yang gimana mau dinaikkan? Bukti permulaan nggak ada kok yang di Mabes Polri itu. Bukan berarti Mabes Polri tidak mau menindaklanjuti, memang dasarnya nggak ada dan dihentikan. Karena fakta datanya setelah dicek di laboratorium forensik ternyata memang ada, benar fakta asli. Gitu kira-kira ya. Bang, tapi dasar pernyataan Pak Mahfud MD adalah KUHP, berlakunya KUHP yang baru. Mungkin bisa dijelaskan isi dari KUHP yang baru itu terkait dengan kasus Panji. Apanya yang mau dijelaskan di KUHP yang baru? Kan saya sudah sampaikan tadi. Menohok seseorang secara pribadi apalagi menyangkut kepada sosok yang bersangkutan bisa dipidana. Contoh ya, sekarang kalau seandainya
nih ya, menyebutkan salah satu binatang kepada seseorang, kena itu sekarang nih. Itulah kira-kira ya. Ya KUHP yang baru ini lebih jelimet loh. Untuk dulu KUHP yang lama unsur tidak melindungi hak asasi manusia itu tipis. Kenapa? Itu kan produk daripada zaman Orde Baru dulu. Kalau HAM itu tinggi, dilindungi betul, jadi kena itu. Saya tidak mau berpolemik apa pendapat orang, siapapun itu. Yang Anda sebutkan silakan saja, tapi saya berbicara tentang aspek harfiah hukum. Di klausul KUHP yang baru juga ada keringanan yang buat terpidana atau pelapor. Meringankan, bukan meringankan untuk... Apanya yang meringankan? Artinya kasus hukum yang ada itu meringankan buat terlapor. Nah, konteksnya seperti apa kalau gitu? Nggak jelas pertanyaanmu, meringankan terlapor dalam hal apa dulu? Artinya terpidana lebih diringankan, diuntungkan. Iya, terpidana diringankan, diuntungkan dalam hal apa? Makanya kalau bertanya itu juga harus konstruktif gitu. Jadi dalam kasus apa dia diringankan? Kan kita lihat dulu dong posisi kasusnya. Masa saya bilang seluruhnya general itu menguntungkan daripada si terlapor? Apa dulu? Masa membunuh diringankan? Dalam konteks KUHP? Ya konteks KUHP sekalipun, ya. Dalam hal apa dulu dia diringankan? Kalau dia memang tidak berbuat ya pasti diringankan, pasti minimal diamputasi peristiwa itu. Maka saya katakan bahwa walaupun KUHP dan KUHP keluar, unsur yang Anda sampaikan itu harus ada objeknya dulu. Jadi tidak semua general bisa meringankan pada si tersangka atau siapa, nggak bisa. Kalau memang dia membuatan tindak pidana ya sama aja kriteria hukumnya. Sesuai dengan penerapan pasal yang diberikan kepada yang bersangkutan. Nggak ada istilah meringankan di situ. Nah, istilah meringankan itu dalam hal objek-objek tertentu. Dan ada batasannya. Kenapa sampai dia diringankan? Karena ada alasan-alasan pemaafnya. Karena ini. Contoh nih. Saya kasih contoh biar media tahu juga, biar masyarakat ngerti. Ini contoh seperti Pak Egy Sujana dengan Pak Damai Hari Lubis. Kan datang nih ke Solo nih. Ngapain datang Solo? Sowan, main-main atau apa? Kebetulan dia sebagai seorang tersangka. Tentu ada sesuatu objek, suatu permasalahan yang pengen didiskusikan kepada Bapak Presiden. Yang ketujuh, Pak Jokowi. Nah, setelah pulang dari Solo, ya, itu ada retroaktif justice. Ini yang meringankan dia. Berarti ngapain dia ke Solo? Media jawab tuh. Apanya ketawa-ketawa di sana? Meminta keringanan hukuman. Nah, kenapa dia minta keringanan hukum? Sudah melakukan kesalahan, menjadi tersangka. Makanya media yang jawab. Jadi ternyata dia salah mempersepsikan orang. Berarti datang ke sana orang bodoh aja nggak bisa berpikir. Ya berarti datang ke sana ya minta maaf lah. Kalau nggak minta maaf ngapain datang? Emang siapa lo kan gitu. Tapi dia datang ke Solo. Dia ngomong. Setelah situ ada berdoa dan lain sebagainya. Dia pulang ke Jakarta. Restoratif justice. Itu minta keringanan. Dan kalau seandainya para pihak ini bersepakat untuk menyelesaikan masalah. Ini kan di KUHP yang baru dan KUHP yang baru itu ada itu. Ya. Seandainya beliau tuh memaafkan itu, terjadi restoratif justice, bisa dihentikan. Cabut laporan. Ya, karena itu adalah delik aduan. Ingat ya, beda ya delik aduan dengan pidana murni. Kalau pidana murni contoh pembunuhan, pemerkosaan, tindak pidana korupsi itu tidak bisa restro. Ya, karena itu merugikan harkat martabat bangsa, harkat martabat seseorang. Dan itu tidak bisa dilakukan restro. Walaupun orang tuanya yang minta itu supaya udah dikasih uang, nggak bisa. Kasih uang boleh saja, tapi peristiwa pidananya tetap berjalan. Kira-kira saya sudah ngerti kemana tujuan kamu, cuma kamu nggak menggigit kepada objeknya. Tapi saya sudah tangkap kemana larinya kau. Nah, itu kita harus jeli. Saya sudah tahu, saya pengen kejar kau ke situ. Tapi kau nggak jawab-jawab, terpaksa saya jelaskan, pasti ini larinya. Paham ya, media ya?